Pemirsa, sejumlah daerah akan mulai menerapkan tatanan normal baru di sejumlah sektor. Masyarakat diminta untuk mengikuti sejumlah protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah skenario sebagai adaptasi penerapan tatanan normal baru yang akan mengatur berbagai sektor di Jawa Barat, mulai dari sosial, ekonomi maupun pendidikan. Rencananya skenario tatanan normal baru akan mulai diberlakukan pada Senin mendatang. Khusus mengenai perekonomian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat sepakat akan secara bertahap membuka pusat perekonomian dengan syarat tertentu, yakni memastikan bahwa kawasan tersebut telah dinyatakan zona hijau hingga menyepakati penerapan sanksi jika melanggar protokol kesehatan. Saat ini gugus tugas terus melakukan sosialisasi hingga penerapan adaptasi tatanan normal baru. Kami tetap berpatokan pada level kewaspadaan. New normalnya di zona merah itu tidak boleh sama dengan new normalnya di zona yang kuning atau biru atau hijau dan sebagainya. Jadi kita tetap waspada. Maka istilahnya itu bukan pelonggaran, kalau dicatat oleh media, bukan relaksasi, istilahnya itu adaptasi, ya. Adaptasi terhadap situasi baru. Nah, apa yang diadaptasi, pelan-pelan bertahap kegiatan ekonomi akan dibuka, tapi dengan cara baru. Ya. Protokolnya sedang kami siapkan. Ya. Yang pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu. Ya. Yang intinya hanya terbagi dalam 3 kelompok lah. Menjaga jarak, kelompok harus jaga higienis, pakai masker, dan cuci tangan keluar masuk dari sebuah tempat. Ini akan dikawal oleh TNI Polri selama 14 hari. Jadi Pak Presiden sudah memberi tugas pada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasi TNI Polri di 4 provinsi percobaan ini. Jadi alhamdulillah kita masuk kategori yang diberi kebaikan ini. Ya. Oleh karena itu nanti Pak Pangdam, Pak Kapolda akan melakukan simulasi-simulasi di pasar tradisional yang memang cenderung lebih repot misalkan, kemudian di mall, di toko, di mana. Nanti protokol ini masuk. Kalau ibadah sholat di masjid bagaimana? Nah kalau misalkan di masjid kapasitasnya 100 karena safnya dulu berdempetan sekarang berjarak, maka dia 50. Maka orang ke 51 wayahnya tetap sholat di masjid tapi di rombongan sholat berjamaah roda kedua. Nah hal-hal normalitas baru itulah yang akan kita lakukan di daerah-daerah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, tim gugus tugas penanganan COVID-19 aparat TNI dan kepolisian menggelar rapat untuk membahas persiapan penerapan tatanan normal baru di awal bulan Juni mendatang. Di masa penerapan tatanan normal baru tersebut, rencananya tim gabungan yang terdiri dari 70% personel TNI dan 30% personel kepolisian akan melakukan pengawasan di sejumlah tempat seperti mal, pasar, serta tempat-tempat yang kerap banyak berkumpul orang. Dan kita akan mengkomunikasikan dengan dinas perhubungan apabila itu terkoordinir akan kita. Penerapan kebijakan tatanan normal baru di Palembang, Sumatera Selatan juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Di sela-sela memantau penerapan PSBB di Palembang, Sumatera Selatan Rabu siang tadi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan tidak sabar lagi untuk penerapan kebijakan tatanan normal baru. Apalagi Kota Palembang dan Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam wilayah yang akan menerapkan tatanan normal baru. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, tatanan normal baru masih belum diterapkan meski sejumlah kota dan provinsi akan memberlakukan tatanan normal baru pada Juni mendatang. Menurut Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Pemprov Surabaya masih belum membahas tatanan normal baru untuk Kota Surabaya. Menurut Risma, tenaga kesehatan di Surabaya saat ini masih terus berjuang untuk merawat pasien COVID-19 yang jumlahnya masih tinggi. Wacana pemerintah untuk melaksanakan new normal, Bu, tanggapannya seperti apa, Bu? Nanti aja, belum saatnya. Ya belum, nanti minggu depan aja. Ya nanti kita lihat datanya. Karena ini para tenaga medis masih berjuang. Jangan nanti, kan ada yang kadang mengertinya tuh 100, ada yang 25.
sama nanti bahaya. Nanti insya Allah lah, Bu. Hingga saat ini belum diketahui kapan penyebaran virus corona di Surabaya mencapai puncaknya. Pasalnya saat ini masih ada 750 sampel tes swab warga Surabaya yang belum dianalisa. Sementara jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Pahlawan mencapai 2.095 kasus dengan 177 kasus kematian.